yang bertahta, Engkau yang berkuasa, Engkau yang telah mengalahkan maut. Kami rindu mengenal-Mu dalam pengenalan yang lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami pagi hari ini, urapi roh kami, buat kami mengerti kehendak-Mu. Berbicara kepada diri kami pribadi, kami rindu menerima, menangkap dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mencelikkan mata kami untuk melihat kemuliaan Kristus, kemuliaan Kristus yang luar biasa. Kami rindu melihat kemuliaan Kristus yang besar. Kami rindu melihat Engkau dalam kemuliaan. Kami rindu melihat Engkau dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah bagi kita semua. Amin. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Katakan kepada kiri kanan Bapak Ibu Saudara, saya bersuka cita hari ini. Haleluya. Saya bersuka cita juga hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, yaitu dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama karena cuma 4 ayat saja. 2, 3, ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, di momen Paskah ini, saya memberikan tema mengalami kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Mengalami kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat-ayat ini kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di ayat yang ke-10 dikatakan, yang kukehendaki ialah. Yang kukehendaki ialah. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Yang aku inginkan ialah. Yang aku rindukan ialah. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, apa yang Pak Ramli kehendaki? Apa yang Pastor Salomo inginkan? Apa yang Pak David kehendaki dalam hidupnya hari-hari ini? Apa yang Bapak Ibu Saudara kehendaki pada hari-hari? Mungkin jawabannya berbeda Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kita mempunyai skala prioritas yang berbeda. Masing-masing kita mempunyai kerinduan yang berbeda-beda, mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Kalau kita mau berkata, yang ku kehendaki ialah, mungkin ada yang berkata, yang ku kehendaki untuk hari-hari ini, saya rindu punya pekerjaan yang baik. Saya rindu punya penghasilan yang baik. Saya rindu
punya mobil. Saya rindu usaha saya maju. Saya rindu tubuh saya sehat. Saya rindu, apalagi Bapak Ibu Saudara, naik jabatan. Saya rindu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi kaya dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Masing-masing kita mempunyai kehendak atau keinginan yang berbeda-beda. Tapi Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Semua keinginan kita yang saya sebutkan tadi itu baik. Saya tidak bilang bahwa itu tidak baik, itu baik. Karena kita memerlukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi itu hanya bersifat sementara. Hanya kita perlukan ketika kita hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita di dalam Kristus Yesus. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi keperluan kita, Tuhan Yesus memberi jaminan. Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Amin. Tetapi biarlah kita menjadi seperti Paulus juga, yang tidak hanya memikirkan earthly desire, yaitu hanya kerinduan-kerinduan yang duniawi. Biarlah kita juga rindu seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara, bukankah Rasul Paulus sudah mengenal Kristus? Kenapa dia masih bilang yang ku kehendaki ialah mengenal Dia? Bukankah Rasul Paulus itu sudah memberitakan tentang Kristus, sudah membawa banyak orang lain untuk mengenal Kristus? Bukankah Rasul Paulus itu sudah menulis banyak surat-surat kepada jemaat-jemaat yang dia rintis, yang dia layani? Kenapa dia masih ingin mengenal Kristus? Kita pun kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya sudah dari lahir mengenal Kristus. Saya sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Saya sudah mengerti kehendak Allah. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Bahkan saya sudah dididik dalam ajaran-ajaran firman Tuhan secara intensif. Saya sudah mengikuti MTC. Saya sudah sekolah teologi. Saya sudah pernah ikut MTS di gereja. Saya sudah mengenal Kristus. Kenapa Paulus masih berkata yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus? Bapak Ibu Saudara, karena pengenalan kita akan Kristus tidak akan pernah sempurna selama masih hidup di dunia ini. Amin. Kita hanya bisa menjadi sempurna ketika kita sudah berada di dalam kekekalan. Karena itu pengenalan akan Kristus harus menjadi pengenalan yang bersifat progres, yang masih saja harus kita dorong diri kita untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan tidak ada kata tamat dalam mengenal Kristus. Amin. Tidak ada kata tamat. Kita kalau sekolah SD, kita tamat dari SD setelah kita mengikuti ujian-ujian tertentu. Yang sarjana juga seperti itu, diberi titel sarjana karena dia sudah tamat dengan pelajarannya. Tapi kita di dunia ini kita tidak pernah tamat dalam mengenal Kristus. Amin. Paulus ingin selalu lebih dan lebih dan lebih lagi mengenal Kristus dalam berbagai aspek, dalam berbagai dimensi, dan bahkan dalam segala keadaan. Karena kita berpikir Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah mengenal Kristus seperti ini. Dia sanggup menyediakan semua yang kita perlukan. Tapi ketika kita berharap sesuatu dan yang kita harapkan tidak kita terima, apa yang harus kita pelajari tentang Kristus? Kita belajar tentang penyerahan diri. Amin. Seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh saudari Abigail pada hari Selasa yang lalu dalam doa malam. Hidup dalam penyerahan diri. Ketika kekuatan kita sudah habis, ketika kita
penyerahan diri secara total. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mau mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Kristus, nah kita harus tahu bahwa Kristus tidak dibangkitkan atau bangkit dari antara orang mati sebelum dia mengalami kematian. Amin. Hari Jumat yang lalu kita merayakan yang namanya Jumat Agung. Nah, itu adalah memperingati kematian Tuhan Yesus. Tidak ada satu kebangkitan tanpa suatu kematian. Amin. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi begitu juga dengan hidup kita. Kita tidak mungkin mengalami kuasa kebangkitan Kristus tanpa bersekutu dengan penderitaannya, tanpa bersekutu dengan kematiannya. Itu sebabnya di ayat 10 ini dikatakan yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus tidak hanya ingin mengalami kebangkitan Kristus, tetapi dia berkata, saya ingin bersekutu dalam penderitaan Kristus. Saya ingin menjadi serupa dengan kematian Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin dialami oleh Paulus dalam pengenalannya akan Tuhan? Ada dua hal. Yang pertama adalah menjadi serupa dalam kematiannya. Katakan menjadi serupa dalam kematiannya. Menjadi serupa dalam kematiannya. Ini sangat penting. Kita perlu menjadi serupa dengan kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus adalah kematian karena dosa-dosa kita. Yang setuju katakan amin. Nah, karena itu juga kita harus menjadi seperti Kristus, yaitu mati terhadap dosa. Amin. Katakan kepada diri Anda, saya harus mati terhadap dosa. Saya harus mati terhadap Ya, dosa. kita harus mati terhadap dosa, Bapak Ibu Saudara, dan hidup untuk kebenaran. Kalau mau menjadi serupa dalam kematian Kristus, kita harus mati terhadap dosa. Di mana dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita, di mana dosa tidak mendapat tempat lagi dalam hidup kita, di mana dosa tidak kita beri akses, tidak kita beri izin, tidak kita beri kesempatan untuk ada di dalam hidup kita. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Kita baca dulu bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3, ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus itu teladan kita, Bapak Ibu Saudara. Kristus mati karena dosa, maka kita juga harus mati terhadap dosa. Lalu kemudian dikatakan bahwa kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, maka kehidupan kita juga harus menjadi kehidupan bagi Allah. Amin. Hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, itulah kehidupan bagi Allah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baca lebih lanjut ayat 12 dan 13. Bagaimana yang disebut dengan mati terhadap dosa tersebut? Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Jadi yang namanya mati terhadap dosa adalah bahwa kita tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kelaliman, melainkan kita akan menyerahkan tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Mari kita angkat tangan kita di
Tuhan, kita deklarasikan bahwa seluruh anggota-anggota tubuh kita adalah senjata-senjata kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami percaya Tuhan, Engkau yang menginginkan kami untuk mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kami saat ini juga untuk dipakai oleh Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan kami menolak setiap anggota-anggota tubuh kami untuk dipakai oleh iblis menjadi senjata kelaliman. Kami menolak, kami menghancurkan setiap kuasa-kuasa yang jahat, yaitu tabiat daging yang berdosa dari dalam tubuh kami. Tuhan, kami dedikasikan seluruh anggota-anggota tubuh kami, dari rambut sampai kepada ujung kaki kami. Tuhan Yesus, Engkau pakai menjadi senjata kebenaran untuk memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, apa yang disebut dengan lahir baru, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi ciptaan baru. Amin. Amin. Oleh kematian Kristus yang menyucikan hidup kita dari dosa, dan kita menerima karyanya, bahkan karya salibnya, maka kita menjadi apa yang disebut ciptaan baru. Itu tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, bahwa semua yang percaya kepada Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah, apa artinya Bapak Ibu Saudara menjadi ciptaan baru? Menjadi ciptaan yang baru itu adalah bahwa kita diberikan hati yang baru, roh yang baru, dan hati yang taat. Amin. Sama seperti bayi yang lahir, yang baru lahir, kita lahir secara rohani, kita pasti harus menjadi bayi secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Bayi yang lahir, ya Bapak Ibu Saudara, yang baru lahir, dikatakan bahwa bayi yang seperti itu adalah bayi yang murni, Bapak Ibu Saudara. Kalau lahir secara jasmania, Alkitab berkata bahwa yang bayi yang lahir pun, walaupun belum berbuat dosa, tetap dilahirkan di dalam dosa. Tetapi kita yang dilahirkan di dalam kerajaan Allah, hati kita menjadi hati yang baru, roh kita menjadi roh yang baru, hati kita menjadi hati yang taat. Amin. Hati kita disucikan menjadi hati yang murni, menjadi hati yang bersih. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah yakin mengalami kelahiran baru dan sudah punya pengalaman lahir baru? Boleh angkat tanganmu, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tapi kita belum mengalami kelahiran baru. Kita sudah menerima Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya alami ketika menjadi lahir baru, yaitu hati saya dimurnikan oleh Tuhan, menjadi suci, bersih, dan tanpa dosa, bukan karena saya sempurna. Amin. Karena Roh Kudus membasuh kita dengan darah Yesus sehingga hati kita disucikan. Nah, pada waktu itu ketika saya lahir baru, tanggal berapa saya lahir baru? 1 Januari 1999. Artinya tahun baru, Bapak Ibu Saudara. Tahun baru, lahir baru, hatinya baru. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu saya punya mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidup saya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Saya ketika tahu bahwa setiap dosa saya diampuni oleh Tuhan, tidak lagi diperhitungkan, saya merasakan sukacita ilahi daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu saya tahu bahwa nama saya tercatat dalam kitab kehidupan. Saya tahu juga bahwa Tuhan menyediakan hidup yang kekal, bahkan rumah kediaman, tempat tinggal saya di surga nanti. Semua itu, Bapak Ibu Saudara, memberi saya suatu sukacita. Saya bersukacita karena saya tahu ada satu pribadi yang rela mati buat saya, Bapak Ibu Saudara. Satu pribadi yang begitu mengasihi saya. Semua perasaan yang tertolak yang dulunya, semuanya sirna, Bapak Ibu Saudara. Semua rasa marah dengan kehidupan ini, marah atas ketidakadilan, semuanya dilenyapkan. Ada satu sukacita ilahi yang tidak bisa
Ibu Saudara, yang memenuhi hati saya. Saya percaya kalau setiap orang yang mengalami lahir baru, Bapak Ibu Saudara, akan mengalami hal yang demikian. Karena kalau kita mengalami lahir baru, memang benar apa yang dikatakan dalam Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-26. Aku memberikan kepada roh yang baru, hati yang baru, dan hati yang taat, dan menjauhkan dari tubuh hati yang keras. Bapak Ibu Saudara, dan pada waktu baru mengalami lahir baru, sesuatu yang indah terjadi, yaitu saya tidak takut menderita karena Kristus. Amin. Tidak takut menderita karena nama Tuhan. Tidak takut capek, Bapak Ibu Saudara. Tidak takut capek melayani, tidak takut menderita karena Kristus, tidak takut diejek orang, dicemooh, dicela orang. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, karena saya tidak tahu apakah saya harus beribadah menjadi orang yang tertanam di gereja GKRI, ataukah saya masih tetap dengan gereja lama saya, gereja orang tua saya, yaitu gereja Protestan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang membimbing saya untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi, memperkenalkan saya kepada Pastor Jimmy dan Ibu Rida, Bapak Ibu Saudara, dia berkata harus punya komunitas untuk bertumbuh, ya, melayani dan juga bertumbuh di gereja ini. Saya langsung pikir, wah, mereka ini mau memindahkan saya ke gereja ini. Terus saya berpikir, Tuhan, apa Tuhan memang kehendaki saya harus pindah gereja? Tapi Bapak ini berkata, kalau misalnya bingung, berdoa saja dulu. Saya tidak memaksa, tapi carilah komunitas di mana engkau dapat bertumbuh, mengenal Tuhan. Jadi untuk sementara waktu, selama 2 bulan, Bapak Ibu Saudara, pagi saya bergereja di gereja kita HKBP, sore waktu itu masih ada di Batam Center, sorenya saya jam 5 sore mengikuti ibadah di GKRI. Itu jadi sesuatu yang aneh bagi teman-teman yang mengenal saya. Karena apa? Biasanya saya jarang sekali ke gereja. 2 kali 1 bulan itu sudah syukur, tapi cukup sering hanya 1 kali 1 bulan. Tiba-tiba sekarang berubah setelah mengenal Kristus, 2 kali 1 minggu, atau di hari Minggu itu 2 kali. Tentu saja itu mencengangkan bagi teman-teman saya. Tanpa mereka bermaksud menghakimi saya, tanpa mereka bermaksud untuk berbuat jahat kepada saya, mereka mulai mengolok saya, ya, karena ketidakmengertian. Mereka bilang, sudah berubah jadi pendeta ya? Malaikat apa yang datang sama kamu? Kok tiba-tiba kamu tuh 2 kali dalam 1 hari itu harus ke gereja? Awalnya saya diam aja, tapi akhirnya Tuhan memberitahu di hati saya, ceritakan yang sebenarnya. Saya bilang, saya mengalami pertobatan, saya mengalami namanya menerima Yesus secara pribadi dalam hidup saya, dan saya bertobat bahkan juga dari kebiasaan yang tidak mau beribadah. Dan kenapa harus 2 kali? Mereka tanya, dan saya bilang, karena saya masih rindu untuk tahu kehendak Tuhan, di gereja mana saya akan bertumbuh, dan saya akan membandingkan, ya, kehidupan saya, apakah saya harus tetap di gereja yang lama ataukah saya harus di gereja yang baru. Setelah 2 bulan Bapak Ibu Saudara, saya akhirnya menyadari bahwa saya perlu bertumbuh di gereja GKRI. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya tidak takut diejek. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah punya pengalaman seperti itu. Kemana-mana pergi ke pelayanan, ya, kadang tidak makan, tidak takut tidak makan, diejek orang, tidak takut diejek orang. Kenapa? Hati kita hati yang murni, tidak lagi ada perasaan gengsi, perasaan benci, tidak ada perasaan seperti itu. Itu yang namanya mati bagi diri sendiri atau mati terhadap dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu itu ada satu kegairahan untuk suka bersekutu dengan Tuhan, ada satu kegairahan untuk berdoa dan membaca firman. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika lahir baru, kita tidak mengejar-ngejar berkat. Kita tahu berkat sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Tidak mengejar-ngejar berkat, tidak mengejar-ngejar mujizat. Inti dari hati kita adalah hati kita mengasihi Yesus secara pribadi. Amin. Nah, kita
sebab ia tidak menyadarinya, atau ampunilah dia sebab mereka tidak tahu bahwa mereka salah. Kita seperti itu Bapak Ibu Saudara ketika lahir baru. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, bahwa kita begitu mudah untuk percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Ketika kita lahir baru, kita begitu mudah untuk percaya kepada kuasa Yesus. Dia adalah Tuhan, Dia yang telah bangkit dari maut, Dia berkuasa, Dia sanggup, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Kita mudah percaya bahwa Tuhan sanggup pelihara kita. Kita mudah percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan situasi dan keadaan. Kita mudah percaya walaupun kita tidak punya uang, Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Amin. Kita tidak mudah khawatir Bapak Ibu Saudara ketika kita mengalami yang namanya memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Itu yang akan menjadi pengalaman hidup kita. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita begitu mudah percaya kepada Tuhan dan kuasanya, satu hal yang indah di dalam pengalaman lahir baru adalah bahwa kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan katakanlah belum mengabulkannya atau tidak mengabulkannya, kita tidak komplain, kita tidak kecewa, kita tidak marah. Kenapa? Kita menganggap itu adalah kesempatan untuk menderita karena Yesus, menderita bersama dengan Kristus. Amin. Kita menganggap bahwa itu adalah ujian terhadap iman kita dan kita hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Waktunya kita percaya kepada Tuhan, tapi juga ada waktunya kita berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin seperti yang dikatakan Paulus menjadi serupa dengan kematian Kristus, di mana dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita, di mana kita mati terhadap dosa Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup dengan hati yang murni seperti itu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau waktu-waktu ini kita menjadi mudah untuk marah, mudah untuk tersinggung, itu ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Itu adalah perbuatan daging. Artinya kita sedang membuka celah terhadap apa yang disebut perbuatan daging. Dan Tuhan memberi kita kuasa untuk mematikan segala perbuatan daging. Amin. Nah, kita akan membaca 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini ayat hafalan yang diberikan Ibu Rida ketika saya baru lahir baru. Saya harus mengganti kata-kata itu dengan nama saya. Dan Kristus telah mati untuk saya atau untuk Ratna, supaya Ratna yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk Ratna. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami kematian Kristus, kita juga tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Amin. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Firman Allah katakan kita hidup untuk Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang sudah rela mati bagi kita, tapi kita masih mementingkan diri sendiri, kita masih hidup untuk diri sendiri. Ketika kita lahir baru, itulah kenapa begitu mudahnya mujizat terjadi, begitu mudahnya orang dimenangkan, begitu mudahnya kuasa supranatural Tuhan berkarya, karena kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita takut mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita takut mendukakan hati Tuhan, baik oleh ucapan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Kita tidak malu untuk minta maaf kalau kita rasa di dalam hati kita bahwa kemungkinan jangan-jangan orang ini sakit hati ya karena kata-kataku tadi. Kita akan bilang, Tuhan, saya merasa orang itu mungkin bisa saja sakit hati dengan kata-kata saya, ampuni saya. Dan kita samperin orangnya, sorry ya,
jangan-jangan kata-kata saya menyakiti hatimu. Ya, kita tidak malu untuk meminta maaf Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai dari sekarang kita akan hidup untuk Tuhan. Amin. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 11 ayat dan ayatnya yang ke-12. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Tapi saya mau fokuskan seperti ini. Jika kita mati dengan Kristus, bukan mati secara fisik, mati terhadap dosa Bapak Ibu Saudara, kita pun akan hidup dengan Dia. Amin. Tapi di sini dikatakan di ayat 12, jika kita bertekun. Kalau di King James Version, Bapak Ibu Saudara, itu dikatakan jika kita mau ikut menderita karena Kristus, kita akan ikut memerintah bersama-sama dengan Dia. Amin. Yang rindu ikut memerintah bersama dengan Kristus, lambaikan tanganmu. Engkau tidak akan takut menderita, engkau tidak akan takut diejek orang, engkau tidak akan takut untuk mengalami sesuatu yang tidak enak dalam pengiringanmu dengan Tuhan. Amin. Kita harus berhenti menjadi anak Tuhan yang manja dalam hidup kita, karena kita tidak hidup untuk manja-manja di bumi ini. Amin. Kita adalah prajurit Kristus yang siap berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup, rela hidup menderita karena Kristus. Kadang-kadang kesalahpahaman bisa terjadi, tetapi saya mau katakan, abaikan yang namanya kesalahpahaman. Fokus lagi dengan panggilan Bapak Ibu Saudara. Fokus lagi dengan pekerjaan Tuhan yang harus Bapak Ibu Saudara kerjakan. Fokus lagi untuk melayani Tuhan. Fokus lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang ingin dialami oleh Paulus dalam pengenalannya akan Tuhan adalah mengalami kuasa kebangkitannya. Seperti yang saya katakan tadi adalah tanpa ada kematian terhadap diri sendiri, tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan iman, tidak ada kebangkitan roh, tidak ada kebangkitan pewahyuan, tidak ada kebangkitan yang namanya hidup yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harus mengalami kematian terhadap diri sendiri dan terhadap dosa, baru ada kuasa kebangkitan yang mengalir dan bekerja. Amin. Kalau kita belum rela mati terhadap dosa dan bagi diri sendiri, kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya yang ingin diajarkan oleh Paulus dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 10 tadi, tentang yang namanya mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Mengapa dia begitu rindu untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Apa yang ingin Paulus ajarkan? Bahwa kuasa kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan. Katakan, saya memiliki pengharapan. Saya memiliki pengharapan. Ada pengharapan di balik kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Apa pengharapannya? Bahwa kita pun akan dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Kita akan mengalami juga kebangkitan seperti yang Kristus alami. Namun selain itu, kita dibangkitkan dalam pengharapan-pengharapan yang lain selama kita hidup di dunia ini. Ada pengharapan yang Tuhan selalu sediakan tiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita lihat di Filipi 3 ayatnya yang ke-11. Filipi 3 ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini pengharapan Paulus ketika dia ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-14. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya sendiri. Amin.
kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mengenal Kristus dikatakan dalam keadaan yang samar-samar. Kenapa? Kita tidak melihat Kristus muka dengan muka. Kita tidak melihat Kristus dalam gambaran atau wujud yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana Kristus dalam kemuliaannya yang kekal, bahkan mungkin berdiri pun kita tidak akan sanggup. Ya, Rasul-rasul Tuhan Yesus yang melihat kemuliaan Kristus, semuanya itu tergeletak Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yohanes di kitab Wahyu berkata bahwa dia seperti orang yang sudah mati di hadapan, baru di hadapan malaikat saja sudah begitu, belum lagi di hadapan Kristus. Jadi kalau dikatakan bahwa kita mengenal Kristus di dunia ini dalam keadaan yang samar-samar, karena kita belum melihat kemuliaannya secara lengkap dan secara nyata. Bapak Ibu Saudara, kita bisa merasakan hadirat Tuhan seperti tadi, begitu kuat hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan atmosfer surgawi, kita bisa merasakan sedikit mencicipi yang namanya kemuliaan Tuhan. Tapi kita belum benar-benar ada di dalam kemuliaan Tuhan yang benar-benar sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita adalah bahwa ketika Kristus dibangkitkan, kita akan bertemu dengan Dia muka dengan muka suatu saat nanti. Amin. Kita semua akan memandang kepada Kristus karena Dia dikatakan di ayat itu menghadapkan kita dengan dirinya. Amin. Nah, yang kedua, mengalami kebangkitan Kristus itu atau kuasa kebangkitan Kristus itu memberi kita sukacita. Amin. Paskah memberi kita sukacita. Amin. Hari ini kita peringati kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita sukacita. Amin. Katakan bersama-sama, saya memiliki sukacita. Saya memiliki sukacita. Kita memiliki sukacita Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat bahwa Yesus mati di kayu salib, apa yang mereka alami? Semuanya takut kepada perwira Romawi. Bahkan mereka bersembunyi. Bahkan mereka melarikan diri meninggalkan Yesus. Iman mereka dikatakan oleh Alkitab itu goncang. Petrus itu imannya seperti ditampi. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Mereka takut, mereka cemas, mereka mengalami yang namanya ketidakpastian hidup. Ketika Yesus mati, mereka ada di dalam atmosfer yang seperti itu. Tapi begitu Yesus bangkit, mereka memiliki sukacita. Amin. Mereka memiliki pengharapan, mereka bersukacita karena Yesus bangkit seperti yang telah dijanjikan. Dan mereka tahu bahwa Yesus hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat Yohanes 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Dua, tiga, ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. Kita pun akan sampai seperti murid-murid itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merayakan, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus hari ini, kita bersukacita. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi sukacita. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi damai sejahtera. Kebangkitan Tuhan Yesus menghidupkan kembali iman kita. Bahkan hidup Petrus dipulihkan setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dia yang menyangkal Yesus sampai 3 kali, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang datang untuk memulihkan hidup Petrus. Ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, ada hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ada hidup yang
yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kita akan baca ayat-ayat yang terakhir, 2 ayat, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-26. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-26. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan satu lagi ayat 54 dan 55 kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Kristus bangkit, dia telah mengalahkan maut bagi kita semua. Amin. Dikatakan maut telah ditelan oleh kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ada banyak orang yang begitu takut untuk mati, takut untuk meninggal dunia. Kalaupun ada orang yang berani mati, tapi dia berani mati dengan nekat sekali, tanpa ada sesuatu kepastian akan keselamatan dalam hidupnya. Ada orang yang mungkin rela mati demi membela kepercayaannya dengan bom bunuh diri dan lain sebagainya, tetapi bisa saya katakan mereka mati di luar Tuhan. Mereka mati tanpa pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi kita maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Amin. Kita tidak lagi menjadi orang yang takut mati, Bapak Ibu Saudara, tapi tidak perlu harus memaksakan diri mati sebelum waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan itu bom bunuh diri. Apa yang bisa terpikir dengan bunuh diri? Ya, itu bukan jalan yang berkenan kepada Tuhan, bom bunuh diri. Namanya bunuh diri itu bukan kematian ya, yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kita, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup, kita akan hidup untuk Tuhan. Amin. Tapi kalau kita mati, kita tidak takut mati, Bapak Ibu Saudara, karena maut telah dikalahkan oleh kemenangan Kristus. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai penderitaan, di manakah sengatmu? Hai kemiskinan, di manakah sengatmu? Hai sakit penyakit, di manakah sengatmu? Semua itu telah dikalahkan oleh kemenangan Kristus. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan sebab Dia hidup, ada hari esok. Yesus yang bangkit dari maut memberi kita pengharapan dan sukacita. Kita patut bersukacita. Haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak getar dan ragukan yang berkata hari esok. Hidup
yaitu mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu kembali memiliki hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat yang dari Tuhan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sukacita, damai sejahtera, memiliki iman yang diperkuat. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa surgawi, kami rindu mengalami seperti apa yang Rasul Paulus alami. Kami rindu mengenal Engkau dan kuasa kebangkitan. Kami rindu bersekutu dengan kematian. Kami rindu Engkau kembali memberi
kasih Roh Kudus yang sudah hadir di tempat ini. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi. Amin. Kami rindu untuk mengalami Engkau lebih lagi. Engkau yang telah bangkit, Engkau yang hidup untuk selamanya, Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa, Engkau yang telah mengalahkan maut. Kami rindu mengenal-Mu dalam kemenalan yang lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami pagi hari ini, urapi roh kami, buat kami mengerti kehendak-Mu. Berbicara kepada diri kami pribadi, kami rindu menerima menangkap dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mencelingkan mata kami untuk melihat kemuliaan Kristus, kemuliaan Kristus yang luar biasa. Kami rindu melihat kemuliaan Kristus yang besar. Kami rindu melihat Engkau dalam kemuliaan. Kami rindu melihat Engkau dalam kerajaan yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah bagi kita semua. Amin. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Katakan kepada kiri kanan Bapak Ibu Saudara, saya bersukacita hari ini. Haleluya. Saya bersukacita juga hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, yaitu dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama karena cuma 4 ayat saja. 2, 3, ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, di momen Paskah ini, saya memberikan tema mengalami kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Mengalami kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat-ayat ini kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di ayat yang ke-10 dikatakan, yang kukehendaki ialah. Yang kukehendaki ialah. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Yang aku inginkan ialah. Yang aku rindukan ialah. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ditanya, apa yang Pak Ramli kehendaki? Apa yang Pastor Salomo inginkan? Apa yang Pak David kehendaki dalam hidupnya hari-hari ini? Apa yang Bapak Ibu Saudara kehendaki pada hari-hari? Mungkin jawabannya berbeda Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kita mempunyai skala prioritas yang berbeda. Masing-masing kita mempunyai kerinduan
punya pekerjaan yang baik. Saya rindu punya penghasilan yang baik. Saya rindu punya rumah, punya mobil. Saya rindu usaha saya maju. Saya rindu tubuh saya sehat. Saya rindu, apalagi Bapak Ibu Saudara, naik jabatan. Saya rindu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi kaya dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Masing-masing kita mempunyai kehendak atau keinginan yang berbeda-beda. Tapi Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Semua keinginan kita yang saya sebutkan tadi itu baik. Saya tidak bilang bahwa itu tidak baik, itu baik. Karena kita memerlukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi itu hanya bersifat sementara. Hanya kita perlukan ketika kita hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita di dalam Kristus Yesus. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi keperluan kita, Tuhan Yesus memberi jaminan. Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Tetapi biarlah kita menjadi seperti Paulus juga, yang tidak hanya memikirkan earthly desire, yaitu hanya kerinduan-kerinduan yang duniawi. Biarlah kita juga rindu seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara, bukankah Rasul Paulus sudah mengenal Kristus? Kenapa dia masih bilang yang ku kehendaki ialah mengenal Dia? Bukankah Rasul Paulus itu sudah memberitakan tentang Kristus, sudah membawa banyak orang lain untuk mengenal Kristus? Bukankah Rasul Paulus itu sudah menulis banyak surat-surat kepada jemaat-jemaat yang dia rintis, yang dia layani? Kenapa dia masih ingin mengenal Kristus? Kita pun kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya sudah dari lahir mengenal Kristus. Saya sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Saya sudah mengerti kehendak Allah. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Bahkan saya sudah dididik dalam ajaran-ajaran firman Tuhan secara intensif. Saya sudah mengikuti MTC. Saya sudah sekolah teologi. Saya sudah pernah ikut MTS di gereja. Saya sudah mengenal Kristus. Kenapa Paulus masih berkata yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus? Bapak Ibu Saudara, karena pengenalan kita akan Kristus tidak akan pernah sempurna selama masih hidup di dunia ini. Amin. Kita hanya bisa menjadi sempurna ketika kita sudah berada di dalam kekekalan